Desa Krakal menghasilkan panen jagung mencapai 45 ton, ubi kayu 55 ton, ubi jalar 18 ton, buah jeruk 1,2 ton, mangga 95 ton, dan kelapa 93 ton. Selain sektor pertanian tersebut, pemerintah Desa Krakal terus melakukan upaya terobosan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat desa diharapkan dapat memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya untuk area peternakan ataupun budidaya ikan yang selama ini belum tergarap dengan baik. Bukan tanpa alasan, pekarangan atau halaman rumah yang luas dan hanya ditumbuhi rerumputan ataupun pepohonan yang tak bermanfaat, sejatinya dapat dikonversi menjadi lahan peternakan ataupun perikanan. Usaha ini setidaknya mampu memberikan penghasilan tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di sini ada 10 orang. Itu dibikin tempat di tempat 6 tempat. Maksudnya ada yang satu tempat itu 2 orang ada. Cuman kalau rumput tentang rumput sama-sama mana yang ada gitu. Awalnya berdiri ada 12 ekor, perempuan ada 2, lakinya ada perempuan 10, lakinya ada 2. Terus sampai sekarang kemarin udah mencapai 28. Programnya yaitu terutama itu untuk kemakmuran rakyat. Ya, untuk dikembangkan ntar kalau udah ada hasil itu terutama ini untuk hasilnya yang miara kedua kalinya harus dikembangkan ntar ngasih sama orang yang membutuhkan, terutama orang yang masih kurang ekonomi atau rakyat. Menyusuri Desa Krakal seperti tiada lelah. Meski terik mentari tepat di atas kepala, rasa panas itu tiada terasa. Semua itu karena rimbunan pepohonan yang tumbuh di desa ini. Pepohonan itu membawa kesejukan kemanapun kaki melangkah. Hampir setiap rumah penduduk desa ini memiliki tumbuhan. Dan salah satunya adalah tanaman jenitri. Pohon jenitri bukanlah sekedar pohon yang mampu memberikan perlindungan semata dari sengatan matahari. Pohon ini mampu memberikan keberkahan tersendiri bagi masyarakat desa. Sebab buah atau biji dari pohon ini memberikan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Dari buah atau biji jenitri inilah dapat dibuat berbagai aksesoris seperti tasbih, gelang, kalung, dan lainnya dengan nilai jual yang cukup tinggi. Angka penjualannya hingga mencapai puluhan juta rupiah. Sangat terbuka, artinya dengan adanya perdagangan bebas, banyak sekali bayar khususnya ke Kebumen, khususnya ke desa kami Krakal, dan tidak ada istilah seperti dulu itu perdagangan selektif yang monopoli itu tidak ada. Sekarang sudah terbuka untuk umum. Siapa saja bisa jual beli jenitri. Sekarang ini kalau lihat kondisi yang ada, sementara masih banyak bayar Cina yang mencari jenitri di desa kami khususnya Krakal. Untuk kemanfaatnya informasi dari orang-orang Cina untuk aksesoris. Selain memiliki pengrajin jenitri, Desa Krakal juga sangat dikenal dengan produk tahunya. Masyarakat Kebumen pasti sudah sangat mengenal tahu Krakal ini. Hampir setiap pedagang pasar di wilayah Kebumen menjual tahu Krakal. Tahu ini terasa gurih, higienis, dan harganya pun sangat terjangkau. Kami minta bantuan kepada Dinas Pertanian berupa bantuan benih kedelai, dan kemarin juga ada 2 kelompok sekitar 15 hektar untuk mengembangkan kedelai di Desa Krakal ini lewat kelompok tani. Tetapi kemarin kendalanya memang karena kemarau kita terlalu cepat dan tidak pernah ada kiriman
hujan sehingga ada yang panen, ada yang tidak. Itu kendalanya karena kita memang pada hujan, tempat tanamnya agak terlambat. Gitu. Ini sudah mulai untuk Desa Krakal mengembangkan tanaman kedelai. Yang tadinya memang di sini adalah sebenarnya langkah pemerintahan pusat juga di Departemen Pertanian karena stok untuk kedelai Indonesia itu masih sangat jauh dari cukup, sehingga program-program lewat dinas kemarin untuk mempercepat usaha sembada kedelai ada bantuan dalam bentuk benih. Kalau kita melihat potensi yang ada, karena di Krakal ini ada sekitar 50 lebih pengrajin tahu, itu mestinya masyarakat itu malah justru membaca itu. Artinya kita tidak sulit-sulit untuk memasarkan hasil produksi kedelai di Desa Krakal cukup, di Desa Krakal saja kurang. Seperti itu, Pak. Kalau produksi satu hari ya minimal 70-80 kilo. Pemasarannya daerah untuk pasar Krakal, Sewangan, Seruni, Sadang, Bucangan, Karangsambu. Untuk daerah Kebumen lah artinya daerah Kebumen. Ya untuk fasilitas kerja saya masih kurang memadai gitu istilahnya. Butuh modal lagi. Untuk bahan baku? Bahan baku untuk yang dari impor otomatis harganya mahal. Tapi untuk sekarang ini sih selalu tersedia. Cuma permasalahan karena barang impor otomatis itu lebih mahal lah daripada barang lokal. Padahal kualitas barang lokal itu nggak kalah bagus lah, itu maksudnya barangnya itu kualitasnya. Sebagai upaya untuk menopang dan memperluas jaringan pasar bagi para pelaku usaha kecil di Desa Krakal, pemerintah desa melakukan perencanaan pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata. Desa Krakal saat ini telah memiliki sejumlah objek wisata yang cukup dikenal masyarakat luas, seperti pemandian air panas Krakal, serta Alian Butterfly Park atau Taman Kupu-Kupu Alian. Objek wisata pemandian air panas ini bisa dikatakan sebagai wisata medis, karena orang yang datang ke tempat ini tidak sedikit punya tujuan untuk berobat, khususnya penderita penyakit kulit, rematik, pegalinu, maupun penyakit lainnya. Suhu air panas ini di kisaran temperatur 39 derajat Celcius hingga 42 derajat Celcius. Pemandian air panas Krakal terbagi 2 lokasi. Satu lokasi untuk pengunjung yang tidak menderita penyakit kulit dan satunya khusus buat pengunjung yang menderita penyakit kulit. Hal ini agar penyakit tersebut tidak menular kepada pengunjung lainnya. Pemandian air panas Krakal bersumber dari sumur tua. Sumur tua ini mempunyai kedalaman 5 meter. Air di tempat ini tak pernah kering sekalipun musim kemarau datang berkepanjangan. Air di pemandian Krakal ini tetap berisi dan selalu ada untuk digunakan mandi. Pemandian air panas Krakal merupakan pemandian dengan model ruangan atau privat. Ruangan mandi ini berfasilitas bathtub dan berendam. Ada sekitar 20 kamar standar yang bisa digunakan oleh pengunjung. Kamar semuanya dibentuk tetap untuk mandi rendam. Fasilitasnya ada 20 kamar, ada yang di sebelah depan, ada 7 kamar. Yang di sebelah timur ada 6 kamar, belakang ada 5 kamar, semuanya bentuk tetap. Fasilitas yang di sini untuk taman anak-anak, itu ayunan, terus jungkat-jungkit yang di depan taman. Terus yang di belakang juga ada fasilitas untuk ayunan. Sama. Isi penginapan ada 4 kamar, posisinya itu di belakang atau depan pintu sumber. Itu berbentuk sumur besar. Terus yang ada 2
yang pertama itu sumur besar dan yang persegi 4. Sumur itu dibangun dari tahun 1905. Air ini juga bisa untuk kesehatan, yang termasuk untuk yang penyakit gatal, cacar atau kudis, eksim. Untuk yang lainnya rematik sama stroke, bisa untuk pengobatan secara terapi. Kalau untuk yang berpenyakit itu ada tempatnya tersendiri, posisinya itu ada di kamar mandi belakang. Kalau yang untuk rematik stroke bisa di sebelah sini, di kamar antara kamar 2 dan 3 ini bisa untuk rematik dan stroke. Kalau yang secara normal untuk anak-anak biasanya yang suka itu di sebelah kamar mandi yang di sebelah timur ke taman. Adalah sebuah taman kupu-kupu. Taman kupu-kupu atau Alian Butterfly Park ini berada persis di depan pemandian air panas Krakal. Alian Butterfly Park merupakan sebuah tempat wisata edukasi berbasis penangkaran kupu-kupu. Sedikitnya 200 kupu-kupu hidup dari berbagai spesies berada di taman wisata ini. Taman kupu-kupu ini berdiri di atas lahan seluas 900 meter persegi yang dilengkapi dengan museum koleksi awetan kupu-kupu dari seluruh kepulauan Nusantara dan ruang audiovisual pemutaran film dokumenter. Fasilitas tersebut masih didukung dengan kandang-kandang penangkaran, baik tertutup maupun terbuka. Di luar areal taman kupu-kupu itu juga dikembangkan pula areal-areal konservasi kupu-kupu. Taman kupu-kupu ini merupakan sebuah sinergi antara konservasi keanekaragaman hayati kupu-kupu, edukasi, dan ekonomi. Alian Butterfly Park ini kini dijadikan wahana wisata edukasi bagi pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Pengunjung bisa mempelajari jenis kupu-kupu dan bagaimana proses metamorfosis kepompong menjadi kupu-kupu. Di taman kupu-kupu ini kita punya beberapa jenis kupu-kupu, ada 14 jenis kupu-kupu yang kita punya. Taman kupu-kupu juga bukan hanya tempat rekreasi, tapi kita menjadikan taman kupu-kupu ini sebagai tempat pembelajaran atau taman edukasi. Jadi di sini kita bisa belajar dari proses kepompongnya sampai kupu-kupunya. Di sini juga tidak hanya kupu-kupu yang hidup saja, tapi kita punya kupu-kupu yang diawetkan. Terus dari sini kita bisa ke penangkaran, ada penangkaran Nusa di belakang pemandian, juga ada penangkaran Merak. Kita bisa datang ke situ. Terus kita bisa mengunjungi penangkarannya langsung dari kupu-kupu yang lebih banyak jenis untuk uletnya. Ya, untuk warga masyarakat Kebumen khususnya yang kita bisa mengunjungi tempat rekreasi yang ada di desa kita, desa Krakal, bisa berkunjung di sini untuk mungkin dari sekolah bisa berkunjung di sini untuk proses pembelajaran dari pengetahuan tentang kupu-kupu. Jadi pengunjung taman kupu-kupu tidak hanya menikmati keindahan dari kupu-kupu, namun pengunjung juga bisa berbelanja di sini. Di souvenir kita ada bandul-bandul dari kupu-kupu, terus jepit-jepit dari kupu-kupu. Kita juga di sini menyediakan kaos atau baju yang murah, harganya cuma 70.000. Sektor pariwisata hingga kini masih menjadi andalan Desa Krakal dalam meraup devisa. Menyadari hal ini, pemerintah Desa Krakal kini tengah merencanakan pembangunan objek wisata edukasi yang baru. Jalan ini jalan poros yang menghubungkan antar desa juga antar kecamatan. Jadi perbatasan dengan kecamatan Karangsambung, sebelah barat ini desa Kaligede. Jadi kebetulan ini baru selesai kerja bakti ini, semua swadaya masyarakat membuka jalan ini dan semua lahan yang sekitar ini yang terkena. Jadi jalan ini semua mengikhlaskan dan merelakan tanpa ganti rugi ini semua dari masyarakat, dan panjangnya ini
sekitar 700 meter dan arah ke Kali Genting ya sekitar tinggal 700 meter. Panjang jalan ini, kalau panjang jalan ini totalnya 1,5 kilo. Separuh dari ini 700. Pada tahun ini kita alokasikan bantuan provinsi di sana untuk salutnya dan pekerjaannya hampir selesai. Nyambung biar tidak jadi jalan buntu, akhirnya terus masyarakat gotong royong membuka jalan. Ini lokasi ini adalah tanah desa, tanah khas desa, namanya Tegal Pamunan, karena memang desa Karakal itu tidak punya bengkok, adanya tanah desa, namun karena lahan kering hingga baru dimanfaatkan untuk perhutanan seni kayu jati. Ke depan kami merencanakan menyambung desa wisata yang di Karakal sudah ada 2 objek. Ini akan menambah lagi, insya Allah akan kami rencanakan untuk tempat wisata untuk semacam taman bermain bagi anak-anak. Dan kalau ini bisa terwujud nanti, kita akan bisa nyambung satu jalur ini dengan pariwisata yang ada di Karangsambung.